Selamat malam pemirsa. Fenomena boykot produk Israel dan juga produk yang terafiliasi dengan Israel ini masih terus mengemuka dan juga marak di tanah air. Bahkan kita tadi sudah lihat bersama produk-produk yang ini sempat berseliweran, ini diduga produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ataupun produk Israel ini viral di media sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah produk-produk inilah yang harus diboykot? Lalu yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana dampaknya dengan ekonomi Indonesia? Boykot produk Israel, mengapa harus selektif? Kita akan bahas bersama di Indonesia Business Forum kali ini bersama saya Agita Mahlika dan juga dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun secara virtual. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ketua MUI Bidang Fatwa Bapak Asrorun Niam Soleh. Selamat malam Pak Niam. Selamat malam Mbak Gita, gimana kabar? Apa kabar? Baik Pak. Selanjutnya juga pakar ekonomi syariah Bapak Syafi'i Antonio. Pak Syafi'i, selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Ya. Oke, dan selanjutnya juga Wakil Ketua Umum Kadin Bapak Juan Permata Adu. Pak Juan, selamat malam. Selamat malam. Oke, dan bergabung secara virtual Bapak Isi Karim selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Karim. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Niam, Pak Adu, ketemu lagi. Baik. Pak Karim ini tentunya mewakili dari Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak, karena memang seharusnya Pak Menteri dijadwalkan hadir, tapi memang ada suatu kendala sehingga akhirnya disposisi ke Pak Karim. Pak Karim, saya langsung ke pemerintah terlebih dahulu. Ini kan tadi kita sudah melihat ya, pertama fatwa MUI yang sudah dikeluarkan dari tanggal 8, kemudian diimplementasikan pada tanggal 10. Dari pemerintah sendiri responnya seperti apa adanya fatwa MUI yang merekomendasikan tidak menggunakan produk Israel ataupun produk yang terafiliasi dengan Israel? Makasih Mbak Gita. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 10 November 2023 ini Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Nah, salah satu isi fatwanya memang menyebutkan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel ini baik langsung maupun tidak langsung hukumnya dianggap haram. Kemudian yang kedua bahwa untuk itu umat Islam dihimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan atau Zionisme. Nah, pada dasarnya sikap pemerintah dalam ini Kementerian Perdagangan memandang bahwa fatwa atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI adalah suatu bentuk himbauan atau seruan keberpihakan umat Muslim Indonesia kepada rakyat sipil Palestina yang ini juga sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia untuk mendukung negara Palestina untuk Palestina merdeka. Ya, nah, fatwa itu sendiri kalau dalam pandangan kami fatwa itu sendiri masih karena adalah dalam koridor wajar mengingat pemilihan penggunaan produk yang dinilai terafiliasi ini dengan Israel atau mendukung Zionisme ini tetap dikembalikan kepada masyarakat umum secara luas. Dan ini sebagai masyarakat luas sebagai end usernya, apalagi fatwa ini kalau seyakinnya masih sifatnya adalah sementara, jadi tidak permanen terus menerus, dan ini dalam rangka menekan atau lebih menekan untuk Israel ini menghentikan agresinya terhadap Palestina. Baik. Begitu Mbak Gita dari pandangan kami. Baik, Pak Karim, artinya memang pemerintah ini tentunya sejalan dan juga menyetujui sejalan dengan fatwa MUI ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga Pak, ini kan ada sempat beredar produk-produk yang viral di media sosial, produk yang katanya produk Israel atau terafiliasi dengan pro-Israel begitu. Ini kan menjadi spekulasi liar di masyarakat. Apakah benar membiarkan kepada masyarakat atau seharusnya pemerintah melis produk-produk itu? Karena ini senada juga yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mengatakan pemerintahlah yang seharusnya melis atau menseleksi lah istilahnya produk-produk ini. Betul Mbak Gita. Jadi seyogyanya memang fatwa tadi memang harus diikuti, sifatnya harus boikot itu secara selektif, tidak
besaran ini membuat yang beredar di media sosial itu produk-produknya menjadi liar. Nah, ini yang perlu kita inikan lebih dalam, mana yang produk-produk mana yang terafiliasi langsung maupun tidak langsung. Jadi kami saat ini memang sedang mengupayakan untuk meneliti lebih dalam, karena saat ini kan antara Indonesia dengan Israel ini tidak ada hubungan diplomatik. Jadi hubungan diplomatik dan barang yang beredar di Indonesia adalah barang yang tidak langsung berhubungan dengan Israel, dan ini sifatnya hubungan dagangnya adalah B2B, jadi business to business, tidak ada kaitan dengan G2G. Nah, untuk itu perlu kita dalami lagi mana yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Israel itu. Oke, artinya pemerintah dalam waktu dekat akan segera menyeleksi seperti yang Pak Karim katakan, akan menyeleksi kemudian meneliti lebih jauh produk-produk mana dan akan diriliskah, Pak? Nah, ini masih kita pelajari dulu, Mbak Gita. Jadi karena hubungannya ini kan G2G yang pengertian terkaitan dengan langsung dan tidak langsung kan harus kita dalami lagi sampai sejauh mana gitu. Dan ini yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah bahwa produk-produk yang kemarin beredar di masyarakat luas ini kan juga produk dalam negeri Indonesia. Dalam artinya ini juga menyangkut produk dalam negeri, kemudian menyangkut tenaga kerja di Indonesia, dan itu menjadi dasar pertimbangan tersendiri. Dan ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi mana produk-produk yang harusnya secara selektif ini, dan perlu kita pikirkan adalah substitusi produk-produk yang nantinya apakah yang diserukan untuk diboikot itu seperti apa gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya sekarang langsung ke pengusaha, langsung ke Pak Juan. Pak Juan, ini kan artinya sudah jelas sekali ya bahwa pemerintah setuju memang, dan bahkan nanti akan ada tindak lanjutnya, akan merilis kemudian menganalisa lebih lanjut. Pengusaha melihat ini seperti apa? Setuju atau tidak? Atau mungkin ada pertanyaan juga langsung ke kementerian atau ke pemerintah? Silakan Pak Juan. Terima kasih, selamat malam. Jadi yang kita lihat adalah respons yang dilakukan MUI ini adalah sebuah respons untuk pemerintah melakukan sesuatu untuk kepentingan membela Palestina. Pada saat itu belum dilakukan kegiatan apa-apa, tapi setelah MUI bicara, mulai kita Kementerian Luar Negeri mulai mengeluarkan sebuah statement terhadap ketidaksetujuan perlakuan terhadap wilayah Gaza. Dan Presiden juga sudah mengatakan itu di pertemuan OKI. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga Presiden dimandatori untuk bisa mewakili 57 negara berbicara dengan Joe Biden, Presiden Joe Biden. Nah, ini sesuatu yang positif. Bagi kami bisnis melihat itu adalah mengambil alihan sikap dari masyarakat yang dilakukan oleh MUI dan juga ditangani oleh pemerintah. Kami berpikir bahwa apa yang dilakukan ini pemerintahlah yang memang harus di depan. Kalau kaitan dengan boykot, dengan bisnis itu semua bisa saja. Tetapi kita melihat efektivitas dari sebuah sikap itu selalu kita akan hitung dalam rupiah. Itu aja. Dalam hal ini melihatnya efektivitasnya seperti apa? Apalagi nanti ada tindak lanjut, akan ada di list atau masih dalam proses ya tentunya ya. Akan ada daftar-daftar mungkin produk-produk nanti tentunya juga akan dipikirkan substitusinya. Melihatnya bagaimana dari pengusaha? Kalau kita pakai data, penduduk Israel itu ada 9 juta. Bisnisnya dia lebih advance dari kita, teknologi. Sehingga hubungan langsung terhadap konsumen di Indonesia hampir tidak ada. Sehingga apa yang kita adopt dari Israel adalah produk-produk teknologi yang itu tidak keluar dari nama Israel. Jadi kita juga sulit untuk mengatakan bahwa dampaknya nanti kemana gitu. Kalau teknologi itu dia udah mempunyai ekosistem. Ekosistemnya itu di berbagai negara seluruh dunia. Jadi kita melihat sikap ini, kita berharap bahwa respons yang disampaikan oleh MUI atau respons yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia dan juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah panutan kita. Dan itu tetap dijalankan dan reaksinya
jelas. Oke. Saya sekarang langsung ke MUI. MUI ini kan sejauh ini sudah dari tanggal 8 dikeluarkan, kemudian implementasinya tanggal 10. Bagaimana kemudian MUI melihat setelah dikeluarkan fatwa MUI ini dampaknya kepada di masyarakat sendiri? Nanti bisa dijawab, tapi usai jeda Pak. Saat lagi kami akan kembali. Ya, langsung menjawab pertanyaan yang tadi menggantung pada saat commercial break, Pak Niam. Pasca dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 10 ini kan artinya sudah 12 hari Pak. Bagaimana kemudian dampaknya? Apalagi tidak lama setelah itu kan sempat beredar Pak. Ada viral di media sosial produk-produk yang katanya ini kata MUI ini produk-produk yang pro Israel ataupun terafiliasi dengan Israel. Ya, terima kasih. Sebelum berbincang soal akibat yang ditimbulkan dari fatwa itu ya, substansi fatwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen. Fatwa ini sebagai wujud tanggung jawab keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia melihat tindak kezaliman di depan mata, tindak genosida di depan mata, dan juga perjuangan bangsa Palestina di dalam mempertahankan kemerdekaannya. Maka atas dasar panggilan keagamaan dan juga panggilan kemanusiaan, MUI menetapkan fatwa yang esensinya dua hal. Yang pertama, hari ini di tengah fenomena terjadinya agresi Israel terhadap Palestina, pembunuhan masyarakat tak berdosa, maka mendukung perjuangan Palestina hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oke. Konsekuensinya mendukung agresi Israel atau membenarkan tindakan agresi Israel atau mendukung orang yang mendukung agresi Israel hukumnya haram. Ini sebagai wujud komitmen kita ya. Karena apa? Di tengah situasi tragedi kemanusiaan tersebut ada juga elemen yang memberikan ruang permisivitas terhadap terjadinya agresi Israel. Bahkan melakukan pembenaran-pembenaran. Maka aktivitas pembenaran dan juga dukungan terhadap agresi itu haram. Maka kemudian muncul rekomendasi kepada umat Islam untuk memberikan dukungan secara bersama-sama, dan alhamdulillah setelah itu muncul solidaritas kemanusiaan lintas agama untuk kepentingan perjuangan Palestina. Kemudian yang kedua, rekomendasi kepada pemerintah untuk agar lebih tegas di dalam menyampaikan sikap politik dan juga langkah-langkah diplomasi yang terukur. Termasuk juga pengiriman bantuan kemanusiaan bersama dengan MUI, Basnas dan juga elemen masyarakat. Alhamdulillah dipimpin Presiden langsung memberangkatkan, bahkan sekarang batch kedua sudah sampai ke sana. Nah yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada setiap muslim untuk semaksimal mungkin menghindari produk-produk yang terafiliasi. Nah kepentingannya apa sebenarnya? Intinya boikot itu bukan tujuan, tetapi dia sarana untuk meneguhkan soal pemihakan kita kepada Palestina dan tidak bekerja sama, termasuk juga bekerja sama soal dagang yang paling kecil sekalipun. Ketika kita tidak cukup aware terhadap satu pihak atau korporasi yang keuntungannya digunakan untuk kepentingan bantu agresi, maka berarti Rp1 yang kita belanjakan berkontribusi untuk pertumpahan darah. Dan ini perlu kita jaga betul. Ya, betul Pak. Yang menjadi pertanyaan ini kan kata produk-produknya ataupun yang terafiliasi. Yang terafiliasi kan ini masih menjadi pertanyaan publik ya. Publik juga mungkin ada banyak tafsir produk-produk seperti apa. Makanya kemarin juga sempat ada perbincangan ataupun saran, apakah tidak seharusnya MUI ini straightforward saja, melis produk-produk siapa saja yang kemudian harus dihindari supaya tidak ada spekulasi liar, bahkan jangan ada persaingan perdagangan tidak sehat Pak. Ya betul, itu pun juga kita antisipasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi kepada para pihak, kepada pelaku usaha kita dengar, kemudian kepada rekan-rekan yang memang sedari awal melakukan gerakan untuk apa yang disebut sebagai boikot, divestasi, sanksi terhadap produk-produk yang memang secara nyata terafiliasi dengan Israel. Dan soal list sebenarnya masyarakat sudah cerdas ya,
memahami itu dari informasi internal perusahaan, kemudian dari dukungan baik verbal maupun soal penyikapan. Kita tahu misalnya ketika ada serikat pekerja perusahaan tertentu memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, kemudian justru disanksi, justru kemudian dimasalahkan secara hukum dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira penting untuk dijadikan catatan. Sehingga kalau toh ada masyarakat melakukan gerakan, itu bukan tujuannya memboikot, tetapi itu adalah soal sarana mengingatkan bahwa jangan sampai ada pembiaran terhadap tindakan dukungan terhadap agresi. Oke. Makanya seringkali ketika ada muncul permasalahan misalnya soal menurunnya omset beberapa perusahaan yang diidentifikasi sebagai terafiliasi dengan agresi Israel, sebenarnya itu sebagai akibat dari policy yang diambil oleh produsen, dalam hal ini tentu pemilik modalnya, terkait dengan konflik Israel-Palestina ini. Bukan berarti fatwa yang menyebabkan mereka memboikot, tetapi langkah produsen, langkah pelaku usaha yang secara nyata dia memberikan pendukungan. Kalau toh tidak, misalnya bisa melakukan deklarasi secara terbuka, oh tidak kok kami, dan kami siap memfasilitasi sebenarnya. Kalau toh memang benar bahwa pelaku usaha yang diduga oleh masyarakat, nah, masyarakat kan tidak bodoh ya, masyarakat memiliki cara penilaiannya tersendiri, apalagi kemudian ditopang oleh data-data yang bersifat valid, kredibel, dan juga memiliki sumber yang otoritatif begitu. Pak Niam, ini kan menjadi pertanyaan juga sekalipun ya pertanyaan dari masyarakat, ini masyarakat sudah cerdas dan juga bisa memilih atau sudah punya tafsir sendiri, tapi kan seperti misalnya afiliasi, apakah termasuk tidak hanya produk Israel tapi misalnya produk Amerika atau misalnya produk-produk yang kita lihat saat ini makanan cepat saji ataupun kopi yang kita tahu ini sudah jelas-jelas banyak tidak digunakan. Ya, yang perlu kita pahami secara utuh ya, sebenarnya produk itu kan tidak hanya produk barang, termasuk juga jasa. Dan juga tidak mengikatkan diri kepada negara tertentu sebenarnya. Ini kan soal policy. Bisa jadi produknya produk Depok, tetapi kemudian dia secara langsung atau tidak langsung melakukan pemihakan terhadap agresi Israel. Sebaliknya, misalnya produk Amerika, tapi secara nyata dia sama sekali tidak terkait dengan agresi Israel. Dan ini tidak menjadi objek fatwa. Nah, saya kira esensinya bukan kepada tempat tertentu, tetapi soal pemihakan terhadap perjuangan yang sedang terjadi di dalam konteks konflik Israel dan juga Palestina. Di mana kita berdiri? Saya kira sebenarnya pada wilayah itu penegasannya. Kalau memang beberapa list perusahaan itu merasa terfitnah, tercemarkan, saya kira MUI berada di dalam barisan untuk melakukan proses pemulihan. Tentu fatwa MUI jangan sampai kemudian dijadikan sandaran untuk menghukum orang tak bersalah. Itu dosa. Makanya kita juga berusaha untuk adil. Jangan sampai kemudian fatwa ini kemudian dijadikan justifikasi untuk kepentingan sekedar persaingan dagang dan lain sebagainya. Tetapi begitu sudah masuk list, itu dari mana? Bisa jadi dari masyarakat yang kredibel. Kita kan pernah ditanya, apakah list itu benar? Itu tidak dikeluarkan menjadi bagian dari fatwa, tetapi bisa jadi kalau memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh fatwa ya benar. Tetapi kalau nggak memenuhi syarat ya berarti salah. Nah kalau memang salah, nah ini di dalam teori hukum nih, kalau terkait dengan pidana, idra'ul hudud bisyubuhat. Lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah. Akan tetapi yang terkait dengan pangan ini berlaku termasuk juga dalam konteks muamalah. Lebih baik berhati-hati untuk tidak bermuamalah terhadap orang yang belum ketahuan apakah dia musuh apa kawan gitu, daripada kita terjebak membangun hubungan muamalah ternyata keuntungannya digunakan untuk nembakin saudara-saudara kita sendiri. Oke, baik. Nanti saya juga akan minta tanggapan langsung dari Pak Syafi'i, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Indonesia Business Forum akan segera kembali. Ya,
mungkin pengaruhnya cuma ganti merek aja gitu. Dari A ke B gitu doang. Kalau penurunan sih cuma pengganti merek aja. Ya khawatir juga kasih sama yang udah di jalan. Ya masing-masing kan kompetitor ya masing-masing maunya ngangkat-ngangkat semua kan. Kalau kita sih jualan sih sebetulnya semua mau dijual, semua yang mau meningkat semua, nggak di masalah sebetulnya nggak usah harus gitu-gituan deh. Supaya jalan bareng-bareng kayak dulu lah. Pengaruhnya ya nggak terlalu banyak lah. Ya harapannya semoga cepat-cepat pulihkan lagi seperti biasanya. Semenjak kejadian ini sih keluh kesah dari warung ada pasti kan. Kayak air, kecap-kecap, ya soda, ya macet parah. Ya itu dia, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Saya ingin langsung ke Pak Syafi'i terlebih dahulu. Pak Syafi'i, ini dengan adanya boykot yang sudah marak dilakukan, bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga. Ini berdampakkah memang terhadap ekonomi Israel? Oke, terima kasih. Saya akan membahas 3 hal mungkin dalam waktu yang pendek ini. Yang pertama, berapa sih anggaran militer Israel? Berapa APBN-nya? Dan dia dibelikan untuk alat perang apa aja? Yang kita ngelihat genosida sekarang. Anggaran militer Israel itu sekitar 24,3 miliar. Sekitar 369 triliun. Anggaran negaranya tahun 2023 itu sekitar 131 miliar dolar. Hampir mendekati 2.000 triliun. Nah 364 triliun itu kalau dibandingkan dengan Indonesia itu cuma 134 triliun. Lebih gede Israel 200 triliun dari Republik Indonesia. Mereka cuma 9 hingga 10 juta, kita 280 juta. Nah karena negara Israel itu sebenarnya negara yang defisit ya. Defisitnya itu kurang lebih sekitar 90 triliun per tahun. Oleh karena itu dia minta bantuan dari Amerika. Nah bantuan militer Amerika itu sekitar 14,5 triliun. Sekitar 14,5 miliar dolar. Sekitar 230 triliun setiap tahun. Jadi Amerika sudah memberikan bantuan kepada Israel lebih dari 2.300 triliun. Nah ini dibelikan apa saja? Dibelikan kurang lebih sekitar 50 kapal perang, 5 kapal selam, 340 kapal pesawat tempur, F-16, F-15, F-35. Demikian juga ada sekitar 142 helikopter perang. Dan mereka memiliki hampir sekitar 170.000 pasukan dan 500.000 pasukan cadangan. Nah inilah kekuatan militer Israel yang memporak-porandakan Gaza dan membuat genosida saat ini. Bantuannya itu pertama dari APBN-nya sendiri yang defisit, yang kedua dari negara luar, Amerika yang paling besar, dan yang ketiga ini dari korporasi. Nah dari korporasi ini saya tidak ingin menyebut nama dan tidak boleh. Ada investment banking di Amerika yang memberikan sumbangan sekitar 13 miliar dolar. Ada investment banking yang kedua memberikan 5 juta dolar juga. Ada perusahaan pesawat terbang sekitar 1 juta US dollar. Ada perusahaan investment banking juga sekitar 5. Nah yang menarik karena ini diberikan ke Israel dan sekarang sedang memerangi saudara kita di Gaza, banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, ini harus disebut seperti perusahaan namanya BlackRock. Itu perusahaan investment banking, karyawannya protes terhadap manajemen. We don't like to use our salary to fight and to kill our friend, our brother in Palestine. Kami tidak mau gaji kami ini dipakai untuk membunuh saudara kami. Ada yang Kristen, di Jericho banyak, kemudian juga di Bethlehem juga banyak. Jadi orang-orang Amerika sekarang sudah mulai sadar. Mereka tidak mau gaji mereka, teks mereka yang diberikan kepada pemerintah dipakai untuk membunuh saudaranya. Karena di Palestina kan bukan hanya Muslim aja. Ada yang Kristen juga banyak, yang Druze juga banyak. Jadi mereka sudah mulai protes terhadap pemerintah Amerika dan perusahaan-perusahaan besar. Nah di Indonesia ini banyak perusahaan yang lisensi namanya. Perusahaannya dibuat di Depok, perusahaan dibuat di Bekasi, tetapi dia membayar lisensi kepada perusahaan induk, mungkin di London, mungkin di Washington. Nah sesungguhnya lisensi inilah yang diberikan sebagai sumbangan ke Israel. Produsen-produsen di Indonesia memang mengatakan kami tidak ada hubungannya dengan Israel. Yes, tetapi karena Anda membayar lisensi,
Dan sebagian dari lisensi inilah yang dipakai ke sana. Jadi sesungguhnya ini goir mubashir, tidak langsung. Nah saya sesungguhnya melihat kalau Indonesia dengan Israel ini ada hubungan dagang, Indonesia itu rugi. Kenapa ruginya? Kita penduduknya 280 juta, Israel marketnya cuma 10 juta. Jadi kalau kita dagang Israel itu untungan Israel gitu. Kata Bapak Juan tadi dia punya produk tidak banyak. Yang paling banyaknya itu adalah di teknologi gitu ya. Dia hanya akan memakai pasar Indonesia, sementara Indonesia nggak bisa jualan banyak ke dia karena marketnya kecil. Sementara barang-barang yang lebih dekat dari Israel seperti Turki, demikian juga Mesir, Libya, Maroko, transportasinya lebih murah ke Israel. Jadi kita kalau dagang sama Israel itu lebih banyak ruginya gitu loh. Di samping kerugian secara spiritual, secara sosial gitu loh. Nah kalau ditanya, gimana jika kalau kita diserang balik boykot oleh Amerika, oleh Eropa ke Indonesia? Jawabannya bagus. Kok bisa jadi bagus? Kenapa tuh? Jadi Indonesia itu jika kalau diboykot tuh bagus. Bagus banget. Dalam jangka pendek kurang bagus. Jangka menengah bagus, jangka panjang bagus banget. Contohnya seperti apa? Seperti Korea Selatan. Korea Selatan sejak zaman Pak Chung-hee tahun 60-an, dia tuh seolah-olah mengharamkan produk Jepang. Elektronik, telepon, kemudian juga mobil, haram orang Korea pakai produk Jepang. Akibatnya orang Korea tuh mikir investasi di manusia, investasi di teknologi, investasi di riset, harus buat semikonduktor sendiri, harus buat televisi sendiri, harus buat kapal sendiri, harus buat telepon sendiri. Akhirnya Korea seperti sekarang, punya brand sekuat Samsung, punya brand sekuat LG, punya brand sebagus Hyundai yang ngalahin produk Amerika dan produk Jepang sendiri. Nah, jadi Indonesia itu setiap tahun pakai kurang lebih sekitar 150 juta handphone. Ini import. Kita pakai motor, kita pakai mobil. Nah, jika kalau kita diboykot, kita terpaksa harus buat sendiri. Jangka pendek kita susah, tapi jangka menengah bagus. Jangka panjang bagus banget gitu. Kalau gitu saya minta tanggapan dari pemerintah. Ini kan kalau dilihat dampak dari boykot yang masih terus dilakukan oleh sejumlah kalangan ya di Indonesia. Bagaimana melihatnya dari pemerintah sendiri? Apalagi kalau kita khawatirkan misalnya ada terjadi boykot balik misalnya dari negara-negara yang diboykot begitu ya. Bagaimana kemudian dari pemerintah bisa mengantisipasi dari dampak-dampak ini, Pak? Baik Mbak Gita, yang pertama saya tadi ingin sedikit aja menyampaikan apa tadi yang kesimpulan disampaikan Mbak Gita bahwa yang saya maksud adalah bahwa kita itu pandangan dari kami dari Kementerian Perdagangan bahwa yang sejalan itu adalah dengan bahwa ini adalah untuk mendukung sebagaimana sikap pemerintah mendukung perjuangan rakyat Palestina. Untuk boikot itu kami belum bisa mengambil sikap karena juga tadi sebagaimana disampaikan tadi dari Pak Antonio bahwa kita juga harus melihat sejauh mana untuk menentukan tadi yang listing barang itu nanti tidak akan begitu mudah buat kita gitu. Apalagi pemerintah harus membuktikan secara data gitu, secara data. Nah, ini yang perlu kita ini. Nah, yang kedua adalah bahwa fatwa ini adalah sifatnya adalah himbauan kepada masyarakat. Jadi kami lebih menyerahkan ini kepada masyarakat sebagai end usernya untuk apakah itu memakai barang atau tidak. Dan kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan nanti melakukan listing. Kalau itu harus ada listing produk-produk mana di samping ada pembuktian itu juga apakah barang misalkan produk yang tadi misalkan kita boikot itu apakah sudah ada substitusi barang yang dari dalam negeri. Kemudian juga yang perlu kita pikirkan lagi adalah aspek terhadap tenaga kerja negara kita. Memang betul bahwa ini secara jangka panjang akan ada dampak positif, tapi seperti yang sampaikan Pak Antonio bahwa ini akan secara jangka panjang akan positif terhadap produk-produk asli produk dalam negeri. Hanya yang perlu kita pikirkan ini sejauh mana nih dalam jangka pendek ini, kalau ini terus ini agar ini tidak liar aja gitu, tidak liar informasinya seperti yang ada di media sosial bahwa barang ini terafiliasi dengan produk Israel. Afiliasi terhadap berafiliasi terhadap pendukung yang mendukung agresi Israel. Dan ini yang perlu kita pikirkan. Jadi tidak semata-mata kita harus langsung mengeluarkan listing terkait dengan produk-produk yang mendukung. Jadi itu tidak mudah, harus ada pembuktian gitu.
sampai sekarang pun dari teman-teman MUI kan juga belum merilis itu. Jadi saya kira untuk tadi yang sampaikan ini, yang kami ingin hindari adalah yang penting tidak ada juga yang sifatnya misalkan dari organisasi massa, organisasi keagamaan kemudian melakukan sweeping gitu. Itu. Nah ini yang perlu kita ini kan ini diserahkan kepada individu, masing-masing individu terhadap masyarakat itu sendiri. Yang penting tidak ada sweeping, kemudian yang terkait listing nanti kita tentu akan pelajari lebih mendalam, dan ini tidak hanya menjadi keputusan Kementerian Perdagangan, tapi harus berbicara dengan masing-masing KL terkait. Ada KL Kementerian Perindustrian dan sebagainya, kan ini juga harus Kementerian BKPM, Kementerian Investasi, tentu ini juga harus kita ajak ngobrol bersama untuk ini. Jadi ini dalam jangka pendek ini akan sangat sulit untuk menentukan apakah listing ini barang ini terafiliasi atau tidak. Yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang betul kita harus mandiri terhadap produk-produk dalam negeri asli Indonesia. Saya kira itu aja Mbak Gita. Baik, kita akan tunggu tentunya bagaimana langkah dari pemerintah. Saya juga ingin minta tanggapan langsung dari pengusaha nanti setelah jeda. Bagaimana kesiapan mungkin dari pengusaha sendiri pada saat menyampaikan atau misalnya menyediakan produk substitusi sendiri. Nanti bisa dijawab Pak Juan, tapi terima kasih sekali lagi Pak Karim sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa kami akan jeda terlebih dahulu. Indonesia Biz Forum akan segera kembali. Langsung ke Pak Juan, siapkah mungkin dari pengusaha Pak untuk menyediakan produk substitusi nanti? Silakan Pak, boleh digunakan mic-nya. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat produk-produk sebaran yang kira-kira terkait tadi dikatakan MUI, sikap MUI kita dukung untuk menunjukkan refleksi bahwa masyarakat Indonesia tidak menyenangi atau tidak bisa menerima cara-cara seperti yang terjadi di Gaza. Yang kedua, akibat dari produk-produk tersebut, otomatis produk-produk itu umumnya sudah ada substitusinya, nggak perlu kita bikin baru lagi, sudah ada, sehingga masyarakat bisa memilih. Dan itu fatwa adalah kepercayaan dan iman dari masing-masing masyarakat. Dan ini merupakan suatu langkah yang menurut kami tidak menyulitkan bagi ekonomi kita. Dan jumlahnya pun boleh dikatakan dari apa yang disampaikan tadi, itu tidak terlalu besar. Kita harus bicara satu, ekspor kita tahun 2022 itu hampir 300 miliar dolar. Dan dalam sejarah kita nggak pernah mencapai angka itu. Tapi didominasi oleh 9 komoditas utama. Ya. Apa nomor 1 adalah mineral, nomor 2 adalah CPO, nomor 3 F&B, tekstil, kemudian yang menarik adalah tambang emas, jewelry. Nah, dan produk-produk ini adalah produk yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, jadi kita kalau melakukan sesuatu sikap, kita harus berpikir ekspor kita harus bisa diterima, ya kan? Tapi kalau umpamanya kita melakukan ekspor, barang itu dikembalikan karena mengatakan kita melakukan suatu sikap yang tidak bisa diterima oleh negara tersebut, itu namanya retaliasi. Nggak mau, saya nggak jadi. Itu yang kita hindari. Pak Syafi, gimana? Ya, saya mendukung Pak Juan dalam artian kita itu harus meningkatkan kualitas barang ekspor kita. Jangan barang tebang, jual, gali, jual. Itu masyarakat primitif itu bisa melakukan itu loh. Sejak tahun 45 kita sudah melakukan tambang dijual, hutan dibabat dijual. Kita belum punya brand global. Yang dari Sukabumi, yang dari Bandung, yang dari Surabaya. Apa yang ada di Tiongkok, apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Australia. Belum ada. Kecuali mie instan. Sepatu sedikit. Kita belum masuk kepada semikonduktor, kepada elektronik, kepada mobil, kepada pesawat. Mau Masya Allah. Justru sekaranglah sesungguhnya adalah momentum produk lokal untuk naik. Apa sih yang kurang dari kopi Indonesia? Apa sih yang kurang dari buah-buahan Indonesia? Apa sih yang kurang dari tekstil Indonesia? Apa sih yang kurang dari sepatu Indonesia? Apa sih yang kurang dari aksesoris Indonesia? Inilah yang harus jadi tuan rumah di negeri sendiri pertama, kemudian bertandang ke negeri yang lain. Justru kalau dalam definisi syariah Islam itu, kita itu harus bertebaran di muka bumi.
dalam surat Jumat itu bertebaran di muka bumi. Fantasyiru fil ardi, bukan bertebaran di Bandung. Oke, baik. Bukan bertebaran di Sukabumi, tapi bertebaran ke Amerika. Jadi barang Indonesia itu harus jadi tuan di Washington. Barang Indonesia harus jadi tuan di London. Barang Indonesia harus jadi tuan di Seoul. Udah belum? Belum. Nah itulah harus jadi mimpi presiden mendatang. Oke, terakhir Pak Niam silakan. Ya, terima kasih. Kita berbincang muaranya fatwa, kemudian kita mengantisipasi kemungkinan akibat yang ditimbulkan, baik itu yang plus maupun yang minus. Tadi salah satu hikmah di balik peristiwanya adalah ketahanan kita sebagai bangsa, kemudian kemandirian sekaligus juga penguatan produk-produk lokal. Nah, untuk jangka pendek menurut hemat saya sebagai bentuk respon terhadap dukungan kita terhadap Palestina dan juga upaya kita mencegah agresi adalah soal pentingnya sikap secara eksplisit pemegang policy di tingkat pelaku usaha yang diduga kuat memiliki afiliasi terhadap dukungan agresi Israel. Dinyatakan saja kalau memang benar ya sudah ada pernyataan bahwa saya sudah tidak lagi, misalnya begitu. Kalau toh dia tidak memiliki kompetensi secara global, ya dia sampaikan kepada pemegang policy-nya. Artinya kalau di dalam bahasa agama ada tabri'ah, kita membebaskan diri. Kita tidak loh, tidak tapi harus diikuti oleh statement. Sementara kalau memang tidak, ya harus ada proses klarifikasi, clearance begitu, sehingga kita atau masyarakat tidak menghukum terhadap pelaku usaha yang tidak tepat, yang kemudian bisa berdampak kepada karyawan, bisa berdampak pada usaha, bahkan bisa mempengaruhi ekonomi nasional kita. Saya kira itu langkah yang paling minimal bisa segera dilakukan. Tetapi faktanya bahwa ini ada hikmahnya. Nah hikmah itu bisa kita lipat gandakan, salah satunya adalah kemandirian kita. Terima kasih. Itu sementara. Itu sedikit saja Pak. Ya. Hanya menekan. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Syafi, terima kasih Pak Niam dan juga Pak Juan, dan tentunya tadi Pak Karim yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian Indonesia Business Forum pemirsa, saya Agita Mahika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.